Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 4. Dalam video singkat ini kami akan menjelaskan mengenai matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sebuah susunan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Baris pada sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks, sedangkan kolom pada sebuah matriks adalah susunan-susunan bilangan yang tegak dalam matriks. Bisa dilihat di bawah ini ada contoh matriks A yang sudah ditandai kolom 1 dan baris 1 dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini ada banyak macam yang akan kami bahas secara singkat satu persatu. Pertama, matriks baris. Matriks ini hanya terdiri dari satu baris. Kedua, matriks kolom yang hanya terdiri dari satu kolom. Tiga, ada matriks persegi yang dimana matriks persegi ini jumlah baris dan kolomnya sama banyak. Matriks 0. Matriks yang semua elemennya 0. Contohnya itu seperti 0, 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 0. Di dalam kurung semuanya 0. Kemudian matriks identitas. Matriks yang elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Sedangkan elemen lainnya sama dengan 0. Contohnya itu seperti ini. 100, 010, 001. Kemudian matriks skalar. Matriks yang elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Contohnya 400, 040, 004. Kemudian matriks diagonal. Matriks persegi memiliki elemen di luar diagonal utama yang bernilai 0. Contohnya G sama dengan 100, 20003. Matriks segitiga atas. Matriks persegi yang elemen diagonal bawah bernilai 0. Contohnya H sama dengan 1324, 0 minus 132, 0034, 000 minus 2. Kemudian matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang elemen diagonalnya bernilai 0. Diagonal atasnya bernilai 0. Contohnya 1000, minus 1 minus 100, 35 minus 20, 142 minus 2. Kemudian transpos matriks A atau A dalam kurung. Matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris ke-1 matriks A menjadi kolom ke-1 dan sebaliknya. Misalnya jika matriks A 2 minus 1 minus 3 minus 3 minus 1 1 2 2 3 2 1 3, maka transpos dari A adalah A1 sama dengan 2 minus 1 3 minus 1 1 2 minus 3 2 1 minus 3 2 3. Kemudian matriks selanjutnya operasi matriks. Jika matriks A dan B berukuran sama, maka ini dalam penjumlahannya matriks yang diperoleh dari menjumlah setiap unsur dari A dan B itu akan dituliskan dalam penjumlahan sebagai berikut. A 1 2 minus 1 2 minus 1 3, B minus 1 1 2 2 1 minus 1. Jadi jika A ditambah B itu sama dengan 1 2 minus 1 2 minus 1 3 ditambah minus 1 1 2 2 1 minus 1 sama dengan 0 3 1 4 0 2. Kenapa bisa begitu? Karena langsung ditambahkan dari A dan B. Contohnya 1 ditambah minus 1 hasilnya 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Minus 1 tambah 2 sama dengan 1. 2 tambah 2 sama dengan 4. Minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan 3 tambah minus 1 sama dengan 2. Perkalian dengan saklar. Hasil dari perkalian matriks A dengan saklar K ditulis KA adalah suatu matriks yang diperoleh dari perkalian konstanta K dengan setiap unsur dari A. Contoh, jika B sama dengan dalam kurung 4 3 2 1 5 6, berapa 2B? Jawab, 2B sama dengan 2 dalam kurung 4 3 2 1 5 6 tutup kurung sama dengan 8 6 4 2 10 12. Pengurangan. Selisih antara matriks A dan B ditulis A kurang B adalah suatu matriks yang diperoleh dari pengurangan setiap
unsur seletak dari A dan B. A sama dengan 3, 4, 4, 5. B sama dengan 0, 2, 3, 4. Maka A kurang B sama dengan dalam kurung 3, 4, 4, 5 dikurang dengan 0, 2, 3, 4 sama dengan hasilnya adalah dalam kurung 3, 2, 1, 1. Perkalian matriks. Hasil perkalian dari matriks baris ukuran 1 xn dan matriks berukuran nx1 adalah matriks ukuran 1 kali 1 yang ditentukan oleh sebagai berikut. Catatan: jika matriks A berukuran mxp dan matriks B berukuran pxn, maka hasil kali matriks A dan B yang dinyatakan dengan AB adalah suatu matriks C yang berukuran mxn, di mana Sij adalah perkalian baris ke I matriks A dengan kolom Kj matriks B. Perkalian matriks AB hanya didefinisikan untuk kasus banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Di luar ketentuan ini. Jadi sekarang kita masuk ke contohnya. Jadi di sini contohnya ada A dan B. A-nya itu 2, 3, min 1, 2, dan B-nya itu min 1, 2, 3, 2, 3, dan min 1. Nah, untuk kita hasil perkaliannya A kali B. Jadi kalian harus tahu di sini. Untuk A kali B, kita lihat di A-nya. 2, 3 di bagian baris itu harus nanti dikali dengan kolom di B-nya. Jadi di sini A 2, di B-nya kita kali 2, 3 nanti kita kali dengan B-nya itu min 1 dengan 2. Jadi 2 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Itu nanti hasil pertama. Jadi nanti kalian dapat itu 4. Sudah itu kali lagi dengan di kolom kedua yang B. Jadi di baris pertama A itu kali di B kolom kedua. Jadi 2 kali 2 tambah 3 kali 3. Nah, kita dapat hasilnya itu 13. Habis itu selanjutnya lagi A baris pertama. Oke, selesaikan A baris pertama dan B kolom ketiga. 2 kali 3 tambah 3 kali min 1. Nah, itu hasilnya kita dapat 3 itu di bawah. Setelah itu kita kali lagi yang di bawahnya. Yang A baris kedua itu nanti kita kali ulang sama seperti yang pertama tadi. Jadi A baris kedua itu min 1, 2 kali dengan B kolom pertama lagi. Min 1, 2. Jadi A baris kedua kali dengan B kolom pertama. Min 1 kali min 1, 2 kali 2. Itu hasilnya dapatnya 5. Habis itu ulang lagi. Tapi dikali di B kolom kedua. Jadi A baris kedua min 1 kali 2 min 1 kali 2 tambah 2 kali 3. Nah, itu hasilnya dapatnya 4. Jadi habis itu yang terakhir itu min 1 kali 3, 2 kali min 1. Itu hasilnya kita dapat min 5. Seperti yang kita perhatikan. Jadi itu nanti hasil setiap kalinya nanti itu disusun. Kalau misalnya baris pertama, nanti itu jawaban yang dari hasil kalinya tadi semua itu disusun per baris. Jadi 2 baris. Seperti ini. Ya. Kita masuk ke sifat penjumlahan dan perkalian matriks. Kalau misalnya suatu matriks itu A, B, C, matriks 0 dan matriks satuan I, identitas, maka untuk penjumlahan dan perkaliannya berlaku sifat berikut di bawah ini. Yang pertama, sifat komutatif terhadap penjumlahan adalah misalnya A tambah B itu sama kalau kita tulis B tambah A. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Misalnya dalam kurung A tambah B, tutup kurung tambah C. Itu sama kalau kita tulis A tambah dalam kurung B tambah C. Oke. Kita masuk ke sifat matriks 0. Misalnya A tambah 0, ya hasilnya A.
sifat lawan matriks adalah A tambah min A atau A tambah min A sama dengan 0. Oke. Lalu sifat asosiatif terhadap perkalian adalah, nah misalnya kalau ini masuk ke perkalian, sifat asosiatif. Jadi misalnya dalam kurung A kali B tutup kurung kali C, itu sama kalau kita tulis A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, oke begitu. Kalau kita masuk dari sifat distributif kiri. Jadi misalnya A kali B A kali buka kurung B tambah C tutup kurung, itu sama kalau kita tulis A kali B tambah A kali C. Jadi AB tambah AC, kayak begitu. Lalu sifat distributif kanan itu adalah dalam kurung, kalau ini misalnya A tambah B tutup kurung kali C. Ini sama kalau kita tulis A kali C tambah B kali C. Jadi itu kayak jadi sini AC tambah BC. Lalu sifat perkalian dengan konstanta. Jadi misalnya K kali A kali K kali dalam K kali buka kurung A kali B tutup kurung. Itu sama kalau kita tulis buka kurung K konstanta kali A tutup kurung kali B. Atau sama juga kalau kita mau tulis A kali buka kurung konstanta kali B tutup kurung. Jadi sini konstantanya itu harus real, guys. Oke. Lalu yang terakhir tuh sifat perkalian dengan matriks satuan. Dengan matriks satuan jadi A I kali I sama I kalau kita tulis I kali A. Hasilnya sama dengan A. Oke.